Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Ada rumor baru beredar mengenai masa depan Eric Bailly. Sang bek dilaporkan tidak jadi bergabung dengan AC Milan di musim panas ini. Bailly sudah lama santer dikabarkan ingin cabut darimu. Ia tidak mendapatkan banyak jam bermain di Old Trafford, jadi ia ingin cabut. Bailly sendiri cukup ramai digosipkan akan pindah ke Italia. Pasalnya AC Milan dilaporkan tertarik untuk merekrut sang bek. The Mirror mengklaim bahwa Milan bakal gagal mendapatkan jasa Bailly, karena sang bek kini lebih dekat bergabung dengan Newcastle. Laporan itu mengklaim bahwa Newcastle sangat tertarik untuk merekrut Bailly, karena mereka butuh bek tengah baru di tim mereka. Eddie Howe dilaporkan kurang puas dengan opsi bek tengah yang dimiliki The Magpies, sehingga ia ingin mendatangkan bek tengah berpengalaman. Bailly dinilai cocok dengan kebutuhan mereka itu, jadi Howe ingin memboyongnya ke St. James Park. Laporan itu mengklaim bahwa Newcastle saat ini memimpin perburuan Bailly ketimbang Milan. Ini disebabkan Milan enggan membayar mahar 30 juta euro yang ditetapkanmu untuk Bailly. Sementara Newcastle dilaporkan tidak masalah dengan harga itu. Jadi Newcastle kini menjadi tim yang paling berpeluang untuk mengamankan jasa Bailly di musim panas nanti. Redbird Capital dikabarkan bertekad memperpanjang kontrak Rafael Leao sebagai langkah serius pertama mereka di bursa transfer bersama AC Milan. Leao telah berperan besar dalam kesuksesan Rossoneri menjuarai Serie A untuk pertama kalinya sejak musim tahun 2010-11 dan sederet klub papan atas Eropa pun memburunya yang memaksa manajemen segera mengambil tindakan. La Gazzetta dello Sport menyorot bahwa Milan sudah mengajukan tawaran pembaharuan kontrak di angka 4,5 juta euro atau rp 70 miliar net per musim, 3 kali lipat dari nominal yang diterima pemain internasional Portugal tersebut saat ini. Mengamankan masa depan winger 22 tahun tersebut merupakan salah satu tujuan pertama pemilik baru Rossoneri Gerd Ricciardinale dan Redbird, dan setelah dialog awal dengan Paolo Maldini, ia menegaskan keinginannya untuk mempertahankan bintang muda tersebut bagaimanapun caranya. Klausa pelepasan 150 juta euro atau rp 2,3 triliun tersisip dalam kontraknya saat ini jelas memberikan keuntungan bagi Il Diavolo untuk mempertahankannya dari kejaran klub-klub asing, namun manajemen ingin memperpanjang kerjasama dengan mantan bintang Lille tersebut sesegera mungkin. Harapan yang mengalir di Casa Milan adalah situasi tersebut bisa segera diatasi sehingga mereka bisa fokus pada pemain lain dan bursa transfer. Memperbaharui kontrak Leao bakal sangat penting dan akan menjadi bukti keseriusan pertama dari Redbird, meskipun segalanya bakal dilangsungkan dengan terukur sesuai dengan visi keberlanjutan yang ditanamkan Elliott Management. Renato Sanches dikabarkan akan bergabung dengan Paris Saint-Germain PSG, setelah AC Milan menolak untuk memenuhi harga yang diminta Lille sebesar 30 juta euro. Padahal, semua sumber menyebutkan kalau Sanches akan bergabung ke Rossoneri setelah menyetujui persyaratan pribadi bulan lalu. Sayangnya, juara bertahan Serie A Italia itu tidak pernah bisa menyepakati biaya transfer dengan Lille. Padahal, pemain internasional Portugal itu lebih memilih bisa berlabuh di San Siro karena tidak banyak persaingan di dalam skuad. Tapi segalanya berubah. Dikutip dari Football Italia, tanggal 19 Juni tahun 2022 PSG memenuhi permintaan harga yang diminta Lille sebesar 30 juta euro atau sekitar rp 467 miliar. Harga tersebut 2 kali lipat dari yang ditawarkan Milan untuk Lille. Rossoneri menghadapi masalah yang sama dengan bek Lille, Botman, yang menyepakati kesepakatan pribadi dengan Milan, sebelum akhirnya bergabung ke Newcastle United. Klub Liga Primer Inggris itu menawarkan biaya transfer yang jauh lebih besar. Kegagalan operasi ini membuat ketegangan di internal Milan meningkat. Paolo Maldini dan Ricky Massara masih belum menandatangani kontrak baru, dengan kesepakatan akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Pemilik klub, Elliott Management, tidak meningkatkan anggaran belanja, meski timnya sudah mengamankan Scudetto. Kehilangan Sanches setelah 6 bulan bekerja memburunya bisa menjadi titik nadir bagi Direktur Teknik Milan Paolo Maldini dan manajemen Milan. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan mendapat tawaran untuk merekrut winger milik Napoli, Matteo Politano.
Milan sekarang sedang aktif mencari pemain baru. Ada sejumlah area yang ingin mereka benahi. Salah satunya adalah posisi sayap kanan. Di sana Milan sudah memiliki Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias. Akan tetapi AC Milan dikabarkan tak puas dengan kinerja keduanya. Sejumlah nama pemain yang bisa beroperasi di sayap kanan pun dibidik AC Milan. AC Milan punya pilihan pemain lebih banyak. Ada satu nama lagi yang dikaitkan dengan Rossoneri yakni winger Napoli, Matteo Politano. Kabar ini dilansir oleh Il Corriere dello Sport. Laporan itu mengklaim Politano ingin cabut dari Napoli. Ia pun sudah meminta agennya agar mencarikan klub baru baginya pada musim panas 2022 ini. Sang agen kemudian dikabarkan menawarkan Politano kepada AC Milan. Laporan itu menyebut Politano sebenarnya masuk bidikan pelatih Valencia, Gennaro Gattuso. Tapi klub tersebut mengalami masalah keuangan. Harga Politano sendiri terjangkau. Milan bisa merekrutnya dari Napoli dengan harga sekitar 15 juta euro saja. Stefano Pioli sedang menjalani masa libur di AC Milan. Pelatih berusia 56 tahun itu mengaku sudah kangen kembali melatih Rossoneri. Pioli meraih prestasi tinggi di Liga Italia musim lalu. I Diavolo Rosso diantarkan menjadi juara Liga Italia, puasa gelar selama lebih dari 1 dekade pun sirna. Milan memenangi persaingan dengan Inter Milan yang berlangsung sampai pekan terakhir. Kemenangan tim merah hitam atas Sassuolo pada pekan terakhir yang membuahkan gelar juara Liga Italia. Ingin segera menjalani musim baru bersama Milan, Pioli tak sabar segera bekerja. Serie A akan kick-off pada tanggal 13 Agustus tahun 2022. Saya tak sabar untuk kembali melatih dan mempertahankan Scudetto, kata Pioli di Gazzetta. Saya sudah merindukan para pemain saya, kata dia menambahkan. Milan sedang berupaya untuk memperkuat skuad menatap musim baru. Salah satu pemain tengah mereka, Frank Kessie sudah meninggalkan tim karena kontraknya habis. Sementara itu, Zlatan Ibrahimovic harus menepi lama karena mengalami cedera lutut. Di pos penyerang, Milan dikaitkan dengan Divock Origi. Sementara di lini tengah, Renato Sanchez yang dikabarkan menjadi buruan. Milan akan menjalani laga pramusim pada tanggal 16 Juli. Mereka akan menghadapi FC Köln di Rhein-Energie Stadion. AC Milan sangat serius untuk mendapatkan tanda tangan Charles de Ketelaere pada jendela transfer musim panas ini. Laporan dari jurnalis Belgia menyebut, de Ketelaere pun berpeluang merapat ke Stadion San Siro. Pemain berusia 21 tahun, yang beroperasi sebagai gelandang serang untuk klub Brugge telah mencetak 18 gol dan membuat 10 assist musim lalu. Kedua direktur Milan, Paolo Maldini dan Ricky Massara sendiri mempercayai apabila pemain yang kerap disebut sebagai the next Kevin De Bruyne tersebut sempurna untuk mengenakan kostum bernomor punggung 10 di skuad Stefano Pioli. Dalam sebuah wawancara bersama Planet Milan, Sabtu, 18/6, jurnalis Belgia Alexandre Braekman menegaskan kampiun Liga Italia musim lalu berminat dengan kedua pemain klub Brugge de Ketelaere, serta Noah Lang. Akan tetapi kata Braekman nama pertama de Ketelaere lebih mungkin pun mempunyai peluang besar bergabung dengan I Diavolo Rosso ketimbang Noah Lang. Adapun Lang, kita harus menunggu. Dia adalah opsi untuk Milan, dan mereka belum memutuskan untuk menutup opsi tersebut karena mereka mencoba lebih dulu mengontrak de Ketelaere, kata Alexandre Braekman dari RTL Sport. Sementara itu Milan telah melayangkan tawaran sekitar 30 juta euro ditambah bonus untuk mengikat de Ketelaere. Meski ada minat dari klub Inggris Leicester City, Braekman lebih percaya Rossoneri memiliki keuntungan lantaran berlaga di Liga Champions musim depan. De Ketelaere lebih mungkin bergabung dengan Milan daripada Lang saat ini. Sejujurnya, saya pikir de Ketelaere bisa menjadi De Bruyne berikutnya. Visi permainannya brilian, dia cepat, secara teknis menarik, dan dia klinis di depan gawang, sambung dia. Andrea Cambiaso dikabarkan muncul sebagai opsi bagi AC Milan dengan Genoa kemungkinan akan memberikan diskon setelah mereka terdegradasi dari Serie A. Rossoneri saat ini tengah berupaya memperkuat skuad mereka sebelum musim tahun 2022-23 mendatang bergulir. Meski Theo Hernandez merupakan bek kiri starter yang selama ini tak tergeser, ia jelas memerlukan deputi yang bisa menjadi pilihan kedua Stefano Pioli saat bintang utamanya tak bisa diturunkan atau sekadar untuk keperluan rotasi pemain. Fode Ballo-Toure didatangkan dari AS Monaco musim panas tahun lalu, namun ia gagal bersinar. Pada kenyataannya, ia kemungkinan besar bakal meninggalkan Milan pada bursa transfer kali ini sehingga manajemen perlu merekrut bek kiri baru. Cambiaso, bintang Grifone yang sangat menjanjikan, pun muncul sebagai opsi bagi Rossoneri.
Sebagaimana yang disorot oleh Tuttosport belum lama ini, Paolo Maldini dan Ricky Massara kemungkinan akan mendapatkan diskon dari terdegradasinya klub sang pemain ke Serie B. Cambiaso pernah dikaitkan dengan Milan sebelumnya dan ia merupakan salah satu bek kiri yang paling berbakat di Italia. Bukan hal yang mengejutkan jika manajemen mengevaluasi situasinya, khususnya dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin akan diberikan Genoa. Kendati demikian, besar kemungkinan pula akan ada persaingan sengit dari sejumlah klub yang juga tertarik meminang bintang yang baru berusia 22 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas nanti. AC Milan nyaris mendapatkan Divock Origi dari Liverpool. Rossoneri dikabarkan sudah menetapkan tanggal tes medis striker asal Belgia tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu menyetujui persyaratan pribadi beberapa minggu lalu. Origi diyakini sudah setuju kontrak 4 tahun senilai 4 juta euro per musim, termasuk tambahan dan bonus terkait kinerja. Menurut Milannews.it, sang striker akan berada di Italia pada pekan depan untuk tes medis dan menandatangani kontrak. Origi telah berada di Liverpool sejak 2014, meskipun ada juga masa peminjaman di Lille dan Wolfsburg. Origi menyumbangkan 6 gol dan 4 assist dalam 18 penampilan kompetitifnya untuk The Reds musim ini. Keputusan Origi untuk memilih hengkang dari Liverpool sudah tepat. Si Merah pasalnya baru saja mendatangkan Darwin Núñez dari Benfica. Origi tidak perlu cemas untuk beradaptasi di Italia. Di San Siro sudah lebih dulu ada Alexis Saelemaekers, yang juga pemain asal Belgia. Milan juga akan menunda finalisasi transfer Alessandro Florenzi dan Junior Mesias selama beberapa hari. Mesias dipinjam Milan dari klub Serie B, Crotone, dan Florenzi pinjaman dari AS Roma. Ini bisa membuat sang juara Liga Italia 2021-2022 menjadi lebih matang. Sebab Milan juga masih berburu dua pemain Lille, yakni gelandang tengah Renato Sanchez dan bek Sven Botman. AC Milan bakal kehilangan sang kapten Alessio Romagnoli. Sebab Romagnoli tidak akan menekan kontrak baru. Kontrak Romagnoli dengan Milan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2022 nanti. Milan telah berupaya mendapatkan kesepakatan dengan Romagnoli, tetapi sampai saat ini belum tercapai. Romagnoli diklaim ingin pindah. Kehilangan Romagnoli bukan hanya membuat Milan kehilangan bek tengah tangguh. Milan juga akan kehilangan sosok kapten. Milan harus mendapatkan pengganti yang tepat dan kandidatnya sudah ada. Dikutip dari Milan News, Milan akan menyerahkan ban kapten kepada Davide Calabria. Peran kapten sudah diemban Calabria sejak musim 2021-2022. Dia telah menjadi pemimpin yang cukup bagus di Milan. Calabria punya latar belakang yang cocok untuk menjadi kapten, didikan akademi. Selain Calabria, ada nama Theo Hernandez yang bakal ditunjuk sebagai wakil kapten karena performa dan karakternya yang kuat. Romagnoli dikaitkan dengan banyak klub lantaran belum menekan kontrak baru di Milan. Dengan status free transfer, Romagnoli adalah pemain yang menjadi idaman banyak klub. Salah satunya adalah Chelsea. Dikutip dari Mundo Deportivo, Chelsea melihat Romagnoli sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan Rudiger dan Christensen. Tapi, belum ada kesepakatan yang dicapai antara kedua pihak. Sementara itu, dari Italia, Juventus dan Lazio diklaim tertarik pada jasa Romagnoli. Sampai saat ini, Romagnoli belum membuat keputusan soal klub mana yang dibelanya musim depan. Messing with my head,